gila. Ya ampun. Credivox Broadcasting Network proudly presents. Halo, nama gue Yosua Marcelos, biasa dipanggil Selo ZXZ. Gue adalah seorang content creator. Gue punya bisnis fashion, gue punya brand namanya ZXZ Planet. Halo, nama gue Alvita Seda, tapi biasa dipanggil Seda. Sekarang usia gue hampir 31 tahun. Hari-hari sekarang sih lagi jalanin bisnis baru yang masih kurang dari setahun. Nama gue Faris, gue 25 tahun, kesibukan gue sebagai co-founder Napa Milano. Kenalin, nama aku Jovia Diguna, aku adalah seorang content creator, entrepreneur, dan juga author. Best selling author lebih tepatnya, thank you. Namanya Atnas Pharmacy Concept Store. Napa Milano itu brand sepatu kulit formal, umumnya udah ada dari 2015 sampai sekarang. Pokoknya ini fashion brand aja bro, fashion brand yang gue memang dari dulu tuh gue mau bikin gitu loh. Intinya ini adalah sustainable streetwear gitu gue mau bikinnya. Jadi gue emang less plastik dan lain-lain gitu. Nanti bakal banyak campaign-campaign yang berhubungan dengan sustainability gitu guys. Aku punya dua brand, satu namanya Street Boba, sekarang kita sudah punya 170 lebih outlet di seluruh Indonesia. Dan juga aku punya bisnis F&B makanan Korea namanya Gildak. Sekarang outletnya sudah 70-an lebih di seluruh Indonesia. Jadi ada salah satu bisnis aku di salah satu kota. Biasa kan ditulis nama tuh, kalau pesan apa-apa kan tulis nama. Kebetulan pada saat itu ditulis namanya Coli. Namanya Coli, dia sampai make sure, ini namanya beneran Coli? Iya Coli, itu yang sependengaran mereka. Ternyata namanya itu bukan Coli walaupun dia udah iyahin. Jadi pas saat manggil, mungkin namanya kalian lagi bercanda sama teman tanpa ada maksud ngerendahin, atas nama Coli, gitu loh. Jadi ketawa gitu aja, itu orangnya ngamuk bawa ke sosial media dan kita dibilangnya sexual assault, kayak gitu-gitu. Jadi udah bener-bener harus banyak kesabaran sih, karena orang beda-beda dan kita tidak ada di sana. Mau nggak mau kita memang cuma bisa meminta maaf karena kita ngejualnya juga servis lain makanan. Jadi kayak banyak lus dadanya gitu, rasanya pengen gitu, tapi ya udah cuma banyak lus dada. Kan kadang kita suka pasang diskon atau apa gitu ya. Terus ada customer yang tanya, kenapa di diskon? Hah? Iya nggak kenapa-napa gitu kayak, ya kita promo aja gitu. Oh iya, kita juga bingung gitu jawabnya. Ya karena lagi promosi aja gitu kak. Oh ini udah ED ya, maksudnya udah expired ya? Lo enggak expired, ini masih lama expired ya, hampir kita fotoin kayak. Iya, bingung dikasih diskon, protes nggak dikasih protes gitu. Itu aneh sih. Itu teraneh sih, kayak kenapa diskon kayak nggak kenapa-napa gitu. Sebenarnya ini yang gue lagi alamin sekarang ya. Jadi buat kalian semua ini mungkin yang bisnis, gue nih lagi di keadaan ZXZ Planet tuh reshuffle. Jadi sekarang gue lagi nggak punya karyawan sama sekali. Jadi gue baru mau bikin tim baru. Jadi pokoknya intinya ya segitu jatuh bangunnya lah. Jadi gue sekarang ya jualan, gue yang balesin Shopee-nya, gue yang balesin Tokped-nya, yang bantuin packing admin gue gitu. Jadi gue dulu tuh punya tim 3, sekarang udah nggak ada semua. Aduh, kalau omset gue nggak pernah ngitung ya. Nggak mungkin tuh. Ya segitulah bro. Ya Beli mobil BMW bisa gak? tergantung BMW-nya. Kita pernah di 80 sih dulu. Di atas 500 tapi kita belum sentuh 1M sih. X5 bisa 4 atau 5. Cukup lah gitu. Cukup lah. Menurut gue semua orang sekeliling Napa Milano ya, itu udah cukup bagus banget sih kinerjanya. Dari mulai tim kreatifnya, tim produksinya, marketingnya, terus bahkan talent atau emang banyak juga KOL yang kita minta bantu, itu jauh berpengaruh banget sih di Napa Milano. Balik lagi, my parents of course yang selalu support aku, yang ngebantuin aku, bantu develop, dan of course Nikmat Group juga, karena tanpa ada mereka mungkin bisnis kita nggak akan bisa sampai di sini. Keluarga aku, teman-teman dekat aku, itu sih yang paling banyak kontribusinya. Intinya gue dibilang hidup gue susah-susah banget juga enggak. Ya gue pernah ngerasain hidup yang memang dari seorang single parent yang keluar dari rumah mertuanya terus ngehidupin satu anaknya. Gue jadi anak mbak, emak gue kerja pulang pergi, ya gue cuma bisa ngertiin doang.
Sampai yang sekarang gue bisa jadi, ya gue dari yang kerjanya ngontrak sana sini sampai emak gue kuliah tuh dia udah bisa beliin gue 1 mobil jazz tuh, gue happy banget. Wah, iya banget sih, jujur banget. Dan sebagai pemilik bisnis, gue nggak merasa ada hari libur buat gue gitu. Kayak gue harus standby kapanpun, apalagi gue punya offline store yang bukanya tuh 7 hari seminggu gitu, jadi nggak pernah tutup at all. Jadi kayak gue mesti standby kapanpun. Ya kita tim tidur jam 4, jam 7 udah start foto lagi sih sebenarnya kayak gitu. Iya, jadi ya struggling hidupnya kayak gitu sih, lumayan lah di awal. Kamu ngerti gak sih, dulu tuh kita punya, we have all the time in the world, nonton TV aja seenak apa, nonton DVD, nonton apa. Sekarang tuh aku nggak punya waktu sama sekali buat itu. Kalau let's say nih, sekarang hari ini aku beres kerjaan aku, abis meeting segala-segala aku beres jam 10. Besoknya aku kerja jam 7, kalau aku mau nonton dulu, besok gue istirahat kurang loh. Sekarang tuh jadi kayak gitu loh, jadi bener-bener gak ada waktu. Waktu yang menurut aku berharga sekarang ya, kalau bisa tidur cepat ya lo tidur cepat. Which is for me, waktu itu sesuatu yang paling valuable, yang kamu kalau udah kasih itu gak bisa dimintain balik lagi, ngerti gak sih? Kalau duit lo bisa cari, kalau udah waktu ya kalau udah habis ya gak bisa. Stres, barusan gue curhat sama suami gue. Gue stres banget, gue harus ngapain nih udah akhir tahun gitu. Gue nih punya anger issue ya guys, jadi memang gue sangat berbahaya ya. Anger issue jadi kalian gampang ngamuk-ngamuk lah, bukan marah ya. Gampang ngamuk-ngamuk. Pokoknya intinya punya anger issue tuh gak enak karena itu sesuatu yang gak bisa dikontrol. Nah terus rupanya gue ada GERD juga, jadi emang pemicu GERD juga salah satunya stres. Dan itu tiap hari jadinya. Kayak gitu sih sebenarnya. Iya, kita udah makan asam lambung tuh, udah temen deh, sahabat tuh. Iya. Yang aku rasakan pada saat itu, aku kayak pengen jerit, pengen ngebelah badan. Kadang-kadang udah cuman pengen, gimana ya ngejelasinnya ya, kayak udah pengen fuck it, fuck this. Pengen udah bener-bener udah nggak pengen ngelakuin apa-apa, saking aku tuh butuh untuk healing sama diri aku sendiri. Sering. Kalau udah gede gini ya, maksudnya kita udah dewasa, jadi nyokap lebih banyak curhat. Nah, dan ada momennya dimana gue sedih banget karena gue ngerasa nggak bisa bantu gitu. Karena mungkin udah terlalu larut-larut kali ya masalah yang dirasain. Terus biar gimana juga pengalaman hidupnya jauh lebih banyak gitu ya. Kita jadi anak mau ngerasanya udah paling pinter ya tetap aja lo anak gitu kan, nggak bakal tahu dia yang udah dijalanin orang tua. Nangis-nangisan kalau nasehatin dia. Menurut aku dia adalah salah satu wanita terkuat yang ada di bumi ini. Kenapa aku ngomong mami aku orang terkuat? Karena pertama kali aku melihat dia nangis itu saat almarhum kakak aku meninggal. Almarhum kakak aku meninggal pun itu dia nangisnya bukan saat jenazah udah depan dia, tapi saat almarhum kakak aku masuk ke kuburan, itu dia baru pertama kali seumur-umur aku ngelihat dia nangis. Ini jangan ditiru ya, cuman ini emang nyokap gue tuh friendly banget. Nyokap gue itu, gue mau minum bareng sama nyokap gue bisa. Gue mau cerita sex life gue sama nyokap gue pun bisa. Nyokap gue gak pernah ngejudge gue dan ya dia dengan intinya gue baru ngerasain emak gue maturing dari yang kayak ibu-ibu, sempat jadi ibu-ibu yang rada sosialita, terus tiba-tiba sekarang lagi tobat nih. Orang awam ngeliatnya kayak no boundaries, tapi aku nganggap dia kayak udah sahabat aku, udah kayak gitu sih. Nangis, happy, marah, cerita masalah ini, gosipin orang, semua kita omongin. Mungkin kayaknya sayang banget tuh kurang cocok gitu, kayak nggak tahu ya kata-katanya apa, kayak mungkin semakin gue besar, maksudnya semakin gue bertambah umur, semakin gue ngerasain kayak gue nggak bisa sih nih kalau nggak ada salah satu dari mereka gitu. Aduh apa ya, banyak banget tapi dalam hati rasanya. Kita nggak pernah ngobrol heart to heart yang segitunya gitu ya. Pengen minta maaf banget, minta maaf. Mungkin nih ada beberapa saat gitu ya, beberapa waktu yang bahkan aku pernah sengaja gitu untuk ngomong hal yang udah tahu gitu bakal nyakitin, tapi kayak nggak ngerti kenapa harus dimaafin terus ya, sampai akhirnya ngerasa ya mungkin karena itulah kayak adanya ibu gitu, adanya mami, kayak gue manggilnya mami, nggak akan pernah bisa ada yang gantiin, nggak akan pernah bisa ada yang ngerti gitu ya gimana besarnya pengorbanan yang udah mami lakuin, apalagi buat anak-anak mami.
walaupun kadang aku ngerasa kayak ya ampun kenapa sih kok sabar banget jadi orang gitu, kayak nggak bisa apa ya, kayak ngelawan gitu sedikit, jangan ditindas orang mulu gitu. Kadang suka ngerasa marah gitu kok rasanya terlalu ngalah sama orang, tapi akhirnya bisa ngelihat kayak kalau nggak kayak gitu nggak imbang gitu semuanya, nggak berjalan baik gitu. Thank you udah ngelahirin sih sebenarnya, udah ngajarin susahnya hidup tuh kayak gini. Support dari mami means everything to me. Marahan dari mami, tamparan mami means everything to me. It make me who I am today. So I just wanna say thank you. Dan semua yang Jovi lakuin sampai hari ini pun untuk ngebahagiain kalian. Ya, I love you full lah. Mi, kalau misalkan ada kesempatan mau beliin new Mercy, nggak cuma 2, nggak cuma 3, kalau bisa 4. Kita San Mori, apa sih kalau mobil tuh bahasanya? Iya benar. Iya. Iya. Oke Los, kalau tiba-tiba nyokap datang ke sini, menurut lo gimana? Masa ada di situ tiba-tiba? Ya nggak tahu. Gue peluk aja, gue peluk. Paling emak gue gitu senyum-senyum doang. Kalau di kamera dia pasti so cantik gitu dia. Kayak mama Cina biasa. Kayak cici-cici. Oke, apa lagi ya? Mamanya Selos. Demi apa sih? Wah gila nih. Ih cakep amat hari ini. Beneran ya? Kok bisa sih? Cakep ya emak gue ya? Gue jadi pengen nangis nih kalau gini nih, peluk-peluk gini. Asik. Ya ampun, malu. Tumben-tumbenan banget ada di sini. Ya ampun, mana cantik banget lagi. Aduh. Cantik banget. Kok datang? Mami dengerin. Kok Mami datang? Messi. Kok bisa pantesan dandan? Kaget nggak? Kaget ya? Aku juga bohong. Kok datang beneran? Iya bener. Cie deg-degan, ada kamera. Enggak, Mami biasa kok. Hai, meet my mom. Halo. Pantesan udah bikin alis di rumah. Enggak, tadi aku bilang Mami ngapain bikin alis? Iya, soalnya Mami minta tolong Ade aja. Terus ngapain bikin alis, kan mau tidur? Nggak apa-apa kata dia. Bohong. Ternyata ada hal-hal yang Mami nggak tahu tuh, tersingkap sih barusan. Apaan tuh Mi? Ya tentang pandangan kamu tentang Mami lah gitu. Dan Mami jadi agak sedih dikit. Sedih dikit? Habisin tisu banyak gitu. Beneran? Apa yang you nggak tahu emang? Apa yang you nggak tahu? Ya maksudnya pandangan kamu tentang Mami sebagai seorang single. Cie, bagus dong berarti dong. Gak bikin yang sedih-sedih. Jadi aduh. Emak gue gak boleh sedih nih. Asik. Emak gue air matanya mahal bro. Dia tuh appreciate punya orang tua, punya ibu, ayah tiri, adiknya, orang terdekatnya lah. Dia appreciate that dalam hidup dia. Itu aja yang terus Tante bangga. He become like this, you know. Artinya saya as a mother, as a parents mendidik dia dengan benar. Intinya saya bangga sama dia. Faris anak yang kuat. Dia tegar. Turunan mamanya dia kreatif. Oke, sekarang aku mau challenge Kak Faris sama mamanya buat saling berpandang. Ngobrol kita mah. It's okay. Makin aku dewasa gitu ya, makin banyak yang aku nggak bisa tanya ke siapa-siapa selain ke Mami. Ya belajarlah. Jadi kalau misalnya Mami kenapa-napa pasti bingung. Insya Allah dikasih umur panjangnya. Ya amin. Mami, I love you. Terima kasih udah urus Ai sampai segede gini. Semoga panjang umur bisa lihat
karya you nih dari you urusin Ai kecil, jadi you bisa lebih bangga lagi sama Ai. Buat keluarga, pokoknya nanti mami udah capek kerja nggak usah kerja ya, anaknya calon kaya raya. Amin. Pokoknya nggak usah pusing, you diem aja di rumah. Ntar Ai bikinin salon, bikinin restoran bakmi ya. Nggak mau. Maunya apa? Coffee shop. Coffee shop. Mau coffee shop namanya apa? Kangen kamu. Kangen kamu. Oke, nanti kita bikin kangen kamu. Datang ya kawan kamu, guys. Yun lah yang cium Ai. Oh ini Kan udah gede ya cium Ai lah. Itu pacar gue, guys. Masa cium pacarnya doang? Cium Ai dong, Yung nggak mau cium Ai sih. Pengajian orang ngaji bukan. Iya. Dia ada momen nangis-nangisan gitu tuh gue pengajian sebenarnya, tapi bener-bener dramanya gue sama bapak gue kayak bokap gue, waduh tuh senggukan banget. Nyokap gue tuh selalu lebih tenang karena kayak somehow dia tuh selalu, nyokap gue tuh selalu bisa, oh iya sekarang step anak gue lagi di sini ya ikutin lah stepnya di sini gitu. Kayak even udah nikah mungkin bokap gue lebih tidak bisa menerima kayak anak gue udah nikah nggak bisa gitu. You makan gula terus. Ngadet. Always ini sih, sering ini sih always. Pesan gue cuman setiap kita mau melakukan suatu hal gitu ya, selalu minta izin orang tua. Jangan pernah ngerasa orang tua nggak support lo, apalagi untuk kehidupan lo sih. Gak cuma sampai lu sekolah atau bahkan lu tetap di rumah sampai lu keluar rumah. Bahkan sampai keluar rumah pun orang tua bakal tetap support. Semasih ada orang tua kamu, father, mother, or your sister, brother, jangan pernah waste the time. Tell them you love them. Jangan karena kita orang Indonesia ya, kayaknya mengungkapkan itu aneh. No, you have to start that. I love you mom, I love you pa. Gitu. To your sister, even nyebelin your sister or your brother, say it. Jadi pokoknya nanti hidup kalian tidak ada penyesalan. Jadi hargain waktu, kayak seperti aku udah bilang, waktu itu sangat valuable. Kalau udah kamu kasih itu tidak akan bisa kamu ambil lagi. Terima kasih Mah udah jadi teman berjuang Faris sampai sekarang. Alhamdulillah.